Oke ya, saya lanjutkan. Nah, toolbar-toolbarnya itu sebenarnya dibagi hanya menjadi 3 klaster, yaitu standar toolbar itu untuk kayak kita membuka, menyimpan, mengedit, nah gitu ya, save, dan lain sebagainya itu kayak di MS Word, itu standar toolbarnya. Kemudian ada standar untuk view, yang berisi untuk kita melakukan, melihat model itu mau dari 3D isometri, kiri, kanan, atas, bawah gitu ya. Dan satu klaster lagi adalah tombol utama, large toolset-nya. Itu berisi tombol-tombol operasi inti dan penting yang ada di SketchUp. Ini bisa select, coloring gitu ya. Ada untuk buat segitiga, lingkaran, ada offset, ada bikin teks, ada mengukur dimensi, zoom kayak gitu ya. Kemudian ada dan lain sebagainya. Nah, ini kira-kira ini hanya ada 32 tombol, teman-teman. Nah, ini kita lihat satu-satu tombolnya apa saja. Ini saya sudah kelompokkan. Jadi tombol satu ini kalau kita lihat ini itu adalah untuk select. Select adalah untuk memilih atau modifikasi objek atau model ketika menggunakan alat-alat lain atau perintah lainnya. Oke ya. Nih. Kemudian yang kedua adalah make komponen. Nah, ini nanti untuk membuat apa namanya? Model itu menjadi satu kesatuan komponen, kayak semacam di grouping lah. Tapi dia dibuatnya adalah dalam bentuk komponen. Oke, ada nantinya pen bucket. Nah, ini untuk mewarnai. Jadi nanti kalau kita pakai ini, kita klik warnanya mau pakai apa, materialnya apa, disisipkan di situ pakai objek ini bisa. Nanti tinggal di kayak dikuaskan ke sini, nanti objeknya sudah berubah warna. Kemudian ada penghapus atau eraser. Nanti untuk menghapus gambar atau material yang sudah kita gambarkan. Nah, ini bentuknya seperti penghapus ya, teman-teman. Oke, berikutnya nomor 5 yaitu rectangle. Itu untuk menggambar objek yang bentuknya kotak. Nah, nanti kotak ini bisa kita sesuaikan ukurannya mau persegi dan lain sebagainya. Ini dimensinya bisa kita atur. Jadi skalatis ya, tidak ngawur. Oke ya teman-teman. Nanti line ini untuk menggambar garis lurus. Nanti bisa kita eh, juga lihat skalanya bisa. Circle untuk menggambar objeknya lingkaran ya. Kemudian arcs nanti untuk menggambar lengkung, bisa setengah lingkaran atau lengkung busur yang lain. Saya lanjutkan. Poligon. Nah, poligon ini nanti untuk bisa menggambar objek-objek segi banyak, misalkan ada 4, 6, 8, seterusnya gitu ya. Kemudian ada freehand. Freehand itu untuk menggambar bebas ya. Kita kalau misalkan objeknya tidak beraturan atau apa, kita mau gambarkan pakai freehand, bisa. Move. Fungsinya untuk memindahkan objek. Jadi objek yang sudah dibuat mau dipindahkan ke kiri, kanan, dan lain sebagainya sesuai dengan geometrinya itu bisa. Terus push or pull. Nah, ini nanti yang bisa gunakan, misalkan kita sudah menggambarkan nih 2 dimensi. Kita mau bikin ke 3 dimensi, tinggal kita tarik. Panjangnya berapa, mau kita tarik ke kiri, kanan. Nah, ini nanti yang kita gunakan. Oke, selanjutnya rotate itu untuk memutar objek yang sudah dibuat. Nah, ini mungkin hampir sama lah, mirip dengan di AutoCAD maupun di SAP itu juga ada rotate. Kemudian follow me. Follow me itu untuk membuat objek sesuai dengan yang kita sesuaikan. Jadi kalau tadi pull itu hanya lurus, nah ini kita ingin mendorong objek ini misalkan sesuai dengan garis yang kita buat lengkung dan lain sebagainya. Kemudian scale. Scale itu untuk mengubah ukuran dari objek dari besar menjadi kecil atau kecil menjadi besar sesuai yang diskalakan. Ya, sama ya. Offset. Offset itu untuk menduplikasi misalkan garis objek yang disesuaikan. Nah, ini biasanya teman-teman kalau di CAD kan juga ada offset digeserkan ke lebih luas, lebih lebar atau lebih kecil. Nah, ini pakai di SketchUp juga sama namanya offset. Berikutnya adalah tape measure tool ya, ini untuk ukuran. Kita pakai semacam apa penggaris gitu ya, atau pakai meteran itu untuk mengukur. Tapi tidak mencantumkan dimensinya. Hanya kita ingin tahu ini berapa meter atau berapa sentimeter, tapi tidak membubuhkan dimensi. Nah, ini yang di 18 nanti dimension, ini untuk memberi dimensi pada objek sehingga nanti dimensinya kelihatan di model tersebut. Protektor ini untuk mengukur sudut miring suatu konstruksi ya, ini juga disediakan di sini. Text tool nanti untuk menyisipkan tulisan. Nah, ini bisa misalkan di sini mau dikasih tulisan juga bisa.
Selanjutnya, toolbar nomor 21, yaitu axis. Nah, ini biasanya untuk memindahkan atau mereorientasi sumbu menggambar. Mau kita puter, mau kita geser kiri, kanan. Nah, ini pakai yang tombol ini, axis. Kemudian toolbar berikutnya 3D tag, itu untuk membuat teks dalam bentuk 3 dimensi gitu ya. Kalau tag tadi 2 dimensi, kalau ini bisa kita bikin 3 dimensinya. Orbit. Orbit ini nanti untuk memutar pandangan dari objek. Nah, ini hampir mirip tadi kalau aksis sebenarnya untuk geser-geser gitu ya. Kalau berdasarkan sumbu kartesian 3 dimensi, nah objek ini untuk merotasi melihat objek kita kayak di sub kemarin juga ada gitu ya untuk melakukan orbit. Jadi kita putar-putar sudut sumbunya. Gitu. Oke, pan untuk memindahkan pandangan objek secara vertikal dan horizontal. Jadi kayak ditahan pakai tangan gitu ya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, tapi tidak memutar dari sumbu objeknya. Oke. Berikutnya nomor 25, zoom. Nah, ini untuk memperbesar atau memperkecil pandangan objek. Zoom extend ini untuk memperbesar objek sampai 1 kali besaran layar ya, optimal gitu ya. Kemudian previous untuk undo preview sebelumnya, next ini untuk redo preview sebelumnya. Oke, position kamera ini nanti bisa kita cek juga posisi kamera pandangan kita itu mau lihatnya ke arah mana untuk memeriksa objek yang saling berhadapan atau berjalan melalui objek model tersebut. Biar look around ini jadi kita bisa juga mengarahkan pandangan kita dari titik-titik stasioner yang kita buat. Walk ini juga bisa nanti kita melakukan tour terhadap model kita setting. Kalau kita mau lewat misalkan rumah, masuk ke ruang tamu, ke mana gitu juga bisa kita set di sini. Kemudian ada section plane. Nah, ini untuk membuat potongan, bagian efek yang memungkinkan dilihat geometri di dalam modelnya. Misalkan di dalamnya kita desain juga, kita potongkan suatu gambar dan nanti garis potongan kita kelihatan di situ potongannya. Jadi ini 32 tool, tidak semua harus dipelajari, mungkin yang banyak dipelajari adalah yang di depan tadi, dari 1 sampai ke sekitar 16 ini yang utama. Nah, yang ini pelengkap nantinya. Ya. Nah, ini cara instalasinya, teman-teman. Ini sambil diikuti silahkan, atau nanti saya praktekkan juga silahkan. Instalasi untuk SketchUp Free ini basisnya adalah web, jadi kita tidak menginstal software, tapi kita pakai web. Ada baiknya pakai browsernya, silahkan, mau Chrome, mau Mozilla, silahkan yang paling terbaru kalau bisa supaya lebih fleksibel atau lebih bagus lah. Nah, ini caranya nanti buka website www.sketchup.com di browser, kemudian enter gitu ya. Setelah terbuka nanti pilih produk, kemudian SketchUp Free. Nah, selanjutnya nanti klik Start Modeling. Nanti ada muncul layar seperti ini, kemudian kita klik Start Modeling. Nah, kita nanti diminta untuk login. Nah, login ini bisa kita gunakan email misalkan pakai Gmail kita. Nah, ini kita masukkan atau kita pilih kalau memang sudah terinstall di browsernya, mau kita pakai alamat email yang mana. Oke, selanjutnya langkah kelima, silakan dibaca terms and condition-nya. Kalau memang setuju, klik centang, kemudian klik OK. Oke, ini sudah selesai. Nah, nanti kita tinggal start modeling. Oke ya. Nah, nanti tampilan antarmuka pertamanya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan antarmuka user interface untuk SketchUp for School yang 100% free. Nanti yang pro agak lain, tombol-tombol ini jauh lebih lengkap dan ditempatkan di sisi yang kelihatan. Nah, kalau seperti ini hanya tombol bar kiri dan kanan, kita harus explore atau kita klik kalau kita ingin menggunakan tombol-tombol yang ada di klaster 32 tadi. Kalau ini lebih di klaster lagi, tapi sebenarnya tombolnya adalah sama. Ya. Nah, silahkan keluarkan imajinasi liar dan gila dari teman-teman. Silahkan berkreasi sebebas-bebasnya. Tidak ada batasan harus seperti apa kalau di SketchUp. Ya, karena ini kan murni imajinasi ya. Dari kalian silahkan berkreativitas. Kalau SAP kan masih dibatasi oleh code, oleh aturan, sisi teknis, dan lain sebagainya. Nah, kalau ini silahkan kalian untuk imajinasi sebebas-bebasnya. Saya izin share window. Oke, ini saya buka
Ini ya, saya buka di browser www.sketchup.com. Nah, ini kita klik. Nah, nanti kan keluar ini teman-teman. Nah, ini kita cari nih di produk ini. Kita pilih SketchUp Free di sini. Nah, ini ya. Sudah kebuka, nanti kita pakai di sini yang Start Modeling. Nah, ini kita tinggal apa istilahnya login nih. Nah, kita login atau sign in pakai akun Google gitu ya. Misalkan pakai terserah Google teman-teman yang mana yang dipakai. Oke. Nah, nanti di sini ngulang ke langkah tadi sudah kebuka kalau sudah login. Nah, udah sampai sini nih teman-teman. Kita sudah sampai ke home-nya dari SketchUp. Nah, ini tinggal kita start modeling aja nih teman-teman. Nah, ini ya user interface-nya seperti ini. Bedanya kalau yang di Pro, dia ditaruh di atas semua ini. Dari kiri kanan biasanya tombolnya, toolbar-nya terbuka semua. Dan fiturnya juga jelas lebih lengkap. Tapi sama nih, select di sini ada. Menghapus ada. Nah, ini untuk apa? Ngasih material ada nih, pewarnaan atau material. Ini untuk gambar garis dan freehand sama. Ini untuk bikin apa tadi? Lengkung-lengkung sama. Ini untuk buat kotak gitu ya, sama. Ini untuk full tarik menarik tadi ya, dan follow the line tadi ada. Ini ada semua move, menggaris dan lain sebagainya. Kanan ini juga ada gitu ya. Nah, ini cukup sederhana dan cukup ringan kalau menurut saya. Ini saya coba open project yang kemarin yang tadi saya jelaskan gitu ya, yang precast gitu, supaya teman-teman ada pandangan kira-kira pakai ini jadi memudahkan nggak kalau kita jelaskan ke orang gitu. Nah, ini kan teman-teman tadi ya yang saya sampaikan istilahnya metode kerja tadi. Nah, ini kalau ini bisa lebih fleksibel nih, kita bisa putar gitu ya dari model-model kita bisa mau lihat precast-nya kira-kira seperti apa. Nah, waktu jelaskan kan bisa dengan software ini atau kalau memang sudah dibikin movie-nya itu juga bisa gitu ya. Ini kan kelihatan nih dari sisi sini, oh kita mau precast-nya nanti kita potongnya di sini gitu ya. Di sebelah sini, nanti di belakangnya di sini. Ini kita precast sendiri dengan apa namanya balok sendiri gitu ya. Nah, ini kan kita bisa menjelaskan lebih mudah lah ke orang lain. Nah, nanti kalau dicor, misalkan sudah dicor hasilnya ya kayak yang di belakang ini. Atau yang belakang memang tidak di precast juga bisa. Nah, ini nanti ketika diberikan material atau kita cor, nanti hasilnya seperti ini. Nah, ini lebih memudahkan kita untuk menjelaskan konsep ini ke orang lain. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini silahkan sambil di explore sama teman-teman. Tombol-tombolnya sebenarnya mudah ini. Nanti pembuatannya seperti apa ya. Oke, tadi yang apa tangga gitu ya. Coba saya buka yang ringan aja. Nah, tangga nih. Nah, ini kan tangga tadi yang saya sampaikan. Di sini kan pengennya nggak kelihatan nih kolom. Nah, sehingga nanti di sini dipasangkan batu bata nih di sini. Nah, kolom ini nantinya timbul di belakang nggak masalah, tapi di dalam kamar kan nggak kelihatan. Nah, teman-teman kalau mau jelasin ke mandor atau tukang kan gampang. Oh, ini nanti bentuknya kalau dari bawah gini Pak, nanti ada. Jadi ini yang ngikat dari apa namanya baloknya ini supaya tidak lepas dan melengkung gitu ya. Pakai kolom ini Pak. Ini sebenarnya kolom di kolom existing yang ada untuk nyangga atap gitu ya. Nah, kita tambahkan satu kolom dan balok di sini untuk nyangga tangganya ini. Ini kalau pakai 3D gini kita bisa putar, kita bisa sampaikan ke mandornya kira-kira seperti ini Pak nanti termasuk di bawahnya nanti pondasinya nanti seperti ini Pak, jarak-jaraknya juga ada. Nah, ini jarak ini tinggal kita misalkan mau distance juga bisa. Oh, antar tangga ini kita ukur berapa misalkan ini tinggi ke sini gitu kan.
Bisa. Atau lebarnya berapa? Ini aktual ini. Skalatis maksudnya. Atau mau didimensikan juga bisa. Nah, ini cenderungnya lebih memudahkan kita. Nih, misalkan mau didimensikan ini lebarnya berapa sih? Nah, ini bisa teman-teman, gitu ya. Nah, ini basisnya adalah Kartesian. Nah, Kartesian, kalau teman-teman kemarin sudah belajar SAP, mestinya Kartesian paham. AutoCAD 3D harusnya sudah paham Kartesian. Jadi di sini ada sumbu X yang merah, sumbu Y yang hijau, sumbu Z yang biru. Nah, nanti teman-teman kalau buat objek, kalau memang tegak lurus ya, ya usahakan mengikuti garisnya ini, gitu ya. Misalkan nih teman-teman, bikin kolom gitu ya. Kolom kan kotak nih. Misalkan kita pakai kotak sini. Nah, ini ya. Dimensinya mau berapa nih? Ini kan ada nih sebelah bawah kanan nih dimensi. Nah, bisa kita ketik atau mau bisa kita berikan gitu ya. Kira-kira berapa? Nah, itu bisa. Ini misalkan saya sembarang lah. Ini ya, teman-teman. Nah, ini kan berarti dia di bidang XY gitu ya. Kita klik sini misalkan. Kita bikin kolom di sini gitu. Untuk membuat 3 dimensi ini gampang teman-teman. Ini tinggal kita klik, kita tarik pakai yang ini nih, simbol ini ya. Nih, pull, push pull. Nah, ini kita tinggal tarik udah jadi kolom nih. Mau tingginya misalkan 4 meter kan berarti 4.000 nih. Ya, jadi nih teman-teman. Kolom gitu ya. Misalkan di sini mau dibikin ada baloknya, Pak. Ya, kita gambarkan aja pakai ini. Misalkan ini kan garis tengah midpoint. Misalkan baloknya ukurannya ini ke bawah nih ya, kan ngikuti garisnya nih, ngikuti sumbunya. Kalau ini berarti sumbunya sejajar nih. Misalkan saya baloknya kira-kira 600 gitu ya. Terus ke arah kanannya misalkan ini sumbunya sama ya, merah dan merah berarti dia sejajar sumbu. Misalkan 30 gitu ya, 300. Nah, misalkan ada balok seperti ini gitu, baloknya nggak sentris misalkan gitu ya teman-teman. Nah, ini nanti tinggal kalau kita mau buat baloknya kita tinggal tarik tadi pakai yang push pull tadi. Nah, ke sana jadi balok gitu ya, teman-teman. Nah, caranya gitu. Nah, nanti di sini mau dikasih apa ternyata baloknya kurang lebar nih, kurang lebarnya berapa nih tinggal kita tarik. Di bawah ini kan ada nih. Oh, ternyata saya mau bikin 60 kali 60 baloknya misalkan. Nah, ini bisa. Atau kurang panjang nih. Tadi kan panjangnya berapa dari baloknya? 5 meter lah. Misalkan mau saya panjangkan Pak jadi 6 meter misalkan. Nah, ini cukup simpel teman-teman. Cara bikinnya ya. Mau diwarnai gitu misalkan. Oh, ini saya nanti mau saya cat balok ini pakai warna. Nah, materialnya misalkan plesteran biasa, belum saya cat gitu misalkan ya. Ini tinggal di taruh sini. Nih, ini misalkan plesteran biasa, belum dicat. Oke. Atau mau di keramik atau mau pakai batu alam gitu ya. Misal di keramik, kolomnya di keramik, duitnya banyak kan. Balok sama kolomnya mau di keramik, Pak. Karena duitnya berlebih, silahkan. Itu ya, bisa. Ini nanti tinggal dipilih banyak di sini. Apa namanya? Mau download atau dari luar yang belum ada di sini bisa. Atau di searching nanti juga bisa. Karena ini kan web, harus connect internet tapi memang. Oke ya. Atau batu alam diganti itu juga bisa. Oke. Nah ini apa istilahnya ya sebenarnya cuma bermain kayak sketsa kita tarik kiri kita tarik kanan gitu ya teman-teman. Nah fitur-fiturnya seperti itu tinggal nanti memang ini kreativitas dari kita. Kita mau bikinnya apa, kita mau garisnya seperti apa. Nah ini nanti kreativitas kita. Nah fitur yang menarik misalkan ini teman-teman ingin memberikan ini gambar supaya hidup gitu ya. Ini di sini ada 3D warehouse. Nah, teman-teman bisa gunakan gitu loh. Apa namanya? Supaya model kita ini lebih hidup, teman-teman. Bentar. Nah, ini 3D warehouse ini yang gambar kayak kardus itu ya. Oke. Nah, misalkan di sini saya mau nyari orang gitu ya. Untuk saya tempatkan di tangga tadi supaya lebih realistik gitu ya.
Nah, ini ada orang lagi jalan misalkan, cowok ini ya. Nah, ini bisa kita download teman-teman. Nah, nanti tinggal kita tempatkan nih orang nih. Kalau misalkan kurang gede ya tinggal kita skalakan. Tapi kalau kegedean ya bisa kita skalakan kan gitu ya. Nah, ini kita tinggal kita klik, ini udah jadi nih, bisa visualisasi kita di situ ada orang gitu ya. Misalnya terlalu besar ya udah tinggal kita skalakan aja teman-teman, apa namanya? Mau dibikin dia lebih kecil atau seperti apa gitu ya. Nah, ini skala ini nih. Nah, ini misalkan mau diskalakan gitu ya. Kecilkan karena orangnya ketinggian. Mungkin kira-kira seginilah kalau orang di tangga ini. Nah, ini bisa teman-teman. Nah, oke. Ini ya, kelihatan nanti kalau ini orangnya kebetulan 2 dimensi nih. Jadi kalau tampak sampingnya dia gepeng. Oke ya. Nah, misalkan nanti mau kita ekspor nih, apa namanya, gambar ini itu juga bisa. Nih, misalkan kita mau bentuknya yang pakai ekspornya tampak dari sisi sini, misalkan gitu ya. Nah, ini tinggal kita ekspor saja nanti. Di sini ada file, ekspor. Nah, mau dalam bentuk ini macam-macam. Ada KMZ nih, kayaknya yang ini yang untuk Google. Ada DWG, ada PNG kalau JPEG atau bitmap ini bisa pakai ini gitu ya. Nah, cuma kalau yang free ini belum di rendering, jadinya ya bentuknya apa adanya seperti ini. Nah, nanti kalau memang sudah yang pro itu bisa di rendering, di setting cahayanya gitu ya, teman-teman. Nah, nanti lebih advance lagi lah kalau yang itu. Tapi ini untuk visualisasi kita menjelaskan ke seseorang juga sudah cukup menurut saya. Oke ya. Nah, nanti hasilnya, nah ini kelihatan seperti ini untuk visualisasi ke orang gitu misalkan. Ini misalkan mobil juga ada nih kalau misalkan teman-teman. Tapi ini berat ya, semakin semakin kompleks ini kan semakin detail nih. Dia modelingnya berat. Nah, ini hati-hati juga kalau pakai yang berat. Nanti tinggal kita pakai. Nah, ini kan dia sudah di render pakai V-Ray yang mobil tadi. Nah, kalau enggak mobilnya sebenarnya ya cuma kayak gini aja teman-teman. Apa namanya? Garis-garis seperti ini. Nah, cuma karena tadi sudah di render pakai V-Ray tadi dia jadi semacam realistis. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya di garasi gitu ya. Ini tadi kan sudah di render pakai realistis tadi. Ada pertanyaan teman-teman sambil ini dilihat-lihat. Sebenarnya konsepnya gambar kotak, gambar bentuk, tarik garis, tarik pool jadi objek 3D. Seperti itu sebenarnya. Kira-kira ada teman-teman mau di ini ditanyakan? Oh ya, ngeset ini di sini nanti ya, ngeset satuan. Kalau defaultnya misalkan inch gitu ya, kita bisa setting ke milimeter atau sentimeter atau meter gitu ya. Ini di paling bawah ini nih. Nih yang settingan info ini ya. Nah, ini shadow-nya mau dimunculkan misalkan jam 12 siang. Oke ya, mungkin dari saya cukup untuk pengenalan. Nanti kita langsung praktek teman-teman supaya lebih mengena. Silahkan, ada pertanyaan masih 3 menit. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian ya. Nanti kita praktek saja langsung. Kita modeling girder tadi. Kira-kira hasilnya seperti apa? Selesai nggak kira-kira? Kalau nggak selesai ya nanti diteruskan sendiri. Tapi sebenarnya cuma modeling satu girder, kita copy lantai, kita panjangkan, terus bikin barrier juga bikin satu, kita puter, udah kita warnai, selesai. Oke ya teman-teman, mungkin itu dari saya di pertemuan pagi ini. Nanti setelah istirahat jam 1:04 kita mulai. Nah, silakan nanti diikuti saja, ini nggak ada tugas karena ini bonus ya, bonus dan saya yakin malah bermanfaat. Oke ya teman-teman. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua.